Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel vlog Ma'rifat Bisnis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur kepada Allah yang telah luar biasa memberikan rahmatnya kepada kita. Tentu yang tiada habisnya dan tidak bisa terukur. Makanya rahmat Allah itu terlalu luar biasa. Kadang-kadang secara pribadi saya tidak pernah berdoa. Mengapa? Karena doa saya setinggi apapun masih tinggi masih tinggi rahmatnya Allah yang diberikan kepada saya. Sehingga saya malu berdoa kepada Allah. Karena rahmatnya Allah yang diberikan kepada saya lebih tinggi, lebih banyak daripada doa-doa saya. Maka saya lebih senang bersyukur daripada berdoa. Oke, sahabat-sahabat channel vlog Ma'rifat Bisnis, hari ini hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Tadi pagi saya mengunjungi jalan-jalan ke Haul Habib Soleh ke-46. Habib Soleh ini menurut saya adalah memiliki karomah yang luar biasa. Karomahnya sangat banyak sekali. Di antara karomah Habib Soleh di era digital adalah bermanfaat secara ekonomi, pemanfaatan ekonomi untuk membangun ekonomi umat. Ini sangat pengaruhnya luar biasa. Hari ini saya akan mengupas karomah Habib Soleh di era digital. Ini jalan-jalan menelusuri. Jadi vlog ini sengaja jalan-jalan menelusuri di acara haul. Semua saya jalanin luar biasa. Ratusan, ribuan pedagang. Semua diuntungkan. Uang miliaran berputar di sini. Ini tidak lain dan tidak bukan tentu karena karomah daripada Habib Soleh Al-Hamid Tanggul. Jadi karomah yang luar biasa. Tidak mudah sebuah haul yang mampu menciptakan perekonomian itu berputar, uang berputar di sini miliaran. Jadi di sini walaupun orang mengeluarkan hari ini 100.000, 1 juta, mungkin ada yang 2 juta, mungkin 10 juta, itu tidak akan terasa. Karena itu adalah bagian daripada karomah dari Habib Soleh. Nah, jalan-jalan kali ini saya berputar-putar di rumah-rumah. Kenapa? Karena di sekitar Tanggul itu di masjidnya nggak cukup. Jalan-jalan di sekitar rumah sampai radius berkilo-kilo. Tanggul ditutup total, mati total. Ini diganggang. Semua orang jualan. Saya menghitung sudah 1.000 lebih. Saya yakin omset mereka di atas 100.000 atau bahkan di atas 1 juta itu omsetnya. Secara ekonomi ini adalah karomah yang luar biasa. Nah, mengapa Habib Soleh memiliki karomah yang luar biasa? Saya akan dalam episode berikutnya, saya akan mengupas bagaimana prosesi menjembatani karomah Habib Soleh itu agar masuk pada kita semua sebagai jamaah dari Habib Soleh. Kita menelisik dulu. Habib Soleh itu adalah wali Allah, wali kutub di zamannya, pemimpin para wali. Habib Soleh menjadi wali karena kebersihan hati yang luar biasa kepada Allah, itu pertama. Kemudian dia adalah orang yang rahmatan lil alamin, orang yang memuliakan semua makhluk alam dunia ini dikasih. Konon Habib Soleh itu pernah membebaskan ratusan atau mungkin ribuan burung dibeli dan kemudian diterbangkan. Konon dia membantu perekonomian umat pada masanya saat itu, membagikan uang dan seterusnya. Konon para raja Arab Saudi memberikan uang, itu hampir tidak diambil. Tapi karena ada bisikan dari salah satu Habib untuk diambil dibagikan kepada salah satu di daerah yang masyarakatnya masih miskin. Jadi karena kebersihan hati kepada Allah yang sangat luar biasa dijaga, itu diangkat salah satu faktor kewalian. Nah, disinilah nanti secara analisa bisnis bagaimana kebersihan hati itu mempengaruhi sehingga kita mendapatkan karomah Habib Soleh ketika kita berkunjung, kita berkholwat, kita bertawasul, kita berzikir, kita membaca sholawat, membaca doa-doa dan seterusnya, bahkan puasa dan seterusnya ketika kita ziarah ke makam Habib Soleh. Kebersihan hati ini memang sangat luar biasa karena di sini Habib Soleh diangkat jadi wali. Yang kemudian itu adalah kemuliaannya dia, rahmatan lil alamin yang luar biasa. Dan yang ketiga, ini yang unik.
Habib Soleh itu adalah wali yang mengobral karomah. Karomahnya itu diobral kepada siapa saja yang minta. Nah, di sini. Secara ekonomi sampai ke era digital, Habib Soleh mempengaruhi ekonomi itu luar biasa di sekitar Tanggul. Bahkan masyarakat Indonesia itu berziarah ke Habib Soleh. Mereka dengan berbagai macam niat secara ekonomi, membangun ekonomi, mensejahterakan keluarga dan seterusnya. Itu adalah untuk perbaikan ekonomi. Seperti juga di sekitar acara Tanggul ini. Di acara Tanggul ini ribuan, miliaran uang berputar. Ini tiada lain adalah karomah dari Habib Soleh. Nah, pada prosesi seperti ini, ketika kita ke Habib Soleh, itu memang saya mengatakan bahwa Habib Soleh ini adalah wali pesugihan. Dalam era modern itu wali pesugihan. Nah, bukan begitu ya. Jadi Habib Soleh itu wali untuk memperlancar rezeki. Ketika kita ziarah ke Habib Soleh, rezeki itu akan lancar. Ya, saya katakan iya. Karena saya mengalami sendiri di dalam konteks ini. Nanti akan saya kupas bagaimana prosesi agar karomah Habib Soleh itu masuk di dalam bisnis kita. Akan dikupas, ada strategi. Itu tiada lain karena keterkaitan tiga hal. Yang pertama adalah kesucian dan kemurnian hati. Yang kedua adalah rahmatan lil alamin. Yang ketiga adalah mengobral karomah. Ini semua akan mempengaruhi secara bisnis. Di sini akan saya akan kita sharing bersama dan berbagi. Saya yakin di antara ribuan atau jutaan orang yang hadir ke Habib Soleh telah memiliki, telah mendapatkan, telah mengalami berbagai keajaiban secara ekonomi di dalam hidupnya, termasuk saya. Saya yakin di antara ribuan pedagang itu semuanya mendapatkan berkah dan karomah daripada Habib Soleh. Inilah keistimewaan dan keluar biasaan di era digital ini. Habib Soleh mampu mensugesti, mampu mempengaruhi siapapun orang yang datang, ribuan, mungkin jutaan orang, ribuan, ratusan ribu, jutaan mungkin belum ya. Ribuan orang datang di sini tanpa diundang. Tetapi atas panggilan hati, panggilan nurani, panggilan inilah yang disebut karomah. Sehingga kita mampu menghadiri, saya pun terpanggil untuk mengikuti ritual haul Habib Soleh yang luar biasa. Karena karomahnya Habib Soleh dari sini kita bisa memetik banyak hal. Yang pertama yang kita petik di dalam karomah Habib Soleh terkait sama rezeki, kemudahan rezeki adalah kemurnian rezeki kita. Nah, di sini nanti pada tahap selanjutnya di prosesi karomah Habib Soleh itu bagaimana cara menghadirkan karomah Habib Soleh, cara mengelola, cara memanajemen Habib Soleh secara organik, secara dalam prakteknya itu bagaimana sehingga kita menjalankan bisnis itu kalau berkholwat atau berziarah di Habib Soleh sehingga bisnis kita, usaha kita atau niat kita lancar. Secara prinsip di Habib Soleh itu pertama adalah saya katakan secara pribadi saya, analisa saya mengatakan dia adalah anggap aja seperti wali yang mengobral karomah di bidang pesugihan, di bidang kelancaran rezeki, di bidang kemudahan rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang bermanfaat dunia akhirat. Yang pertama di situ. Yang kedua adalah tentang penyembuhan, pengobatan berbagai macam penyakit fisik dan rohani. Yang ketiga adalah derajat dan pangkat serta martabat manusia. Ketiga hal inilah yang mendorong ribuan orang itu berlomba-lomba berziarah di makam Habib Soleh untuk mendapatkan, untuk memudahkan, untuk mendapat petunjuk, untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah mengunjungi makam Habib Soleh, telah mengaji, sholat, puasa, beramal, dan segala perbuatan baik yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lain tiada bukan bahwa memang Habib Soleh dengan karomahnya yang diobral itu secara prinsip ketiga hal itu sangat berpengaruh kepada bisnis kita. Sehingga banyak orang di sini mengeluarkan uang ketika haulnya Habib Soleh itu mungkin
ratusan ribu, jutaan, yang kaya mungkin bisa ratusan juta kepada acara Habib Soleh ini dengan tanpa diminta, dengan tanpa imbalan, itu begitu mudahnya. Begitu juga pembangunan terus berjalan dan terus berjalan, itu tentu dari donatur-donatur. Secara ekonomi ini adalah kemandirian umat yang tentu tidak lepas daripada karomah Habib Soleh, itu yang mampu mensugesti secara kebangkitan ekonomi umat. Sampai di era digital ini, Habib Soleh itu mampu dijadikan sebuah traffic dan algoritma search engine. Bagaimana kekuatan karomah Habib Soleh itu sampai di era digital ini mampu. Ketiga hal prinsip yang dilakukan sebagai efek psikologi dari Habib Soleh ini memang sangat berpengaruh, yaitu kebersihan hati, menjaga hati yang sangat bersih, suci kepada Allah yang luar biasa. Termasuk sifat-sifatnya, menjaga hati dari prasangka buruk kepada Allah, kepada umat, kepada manusia. Menjaga hati dari segala sifat-sifat tercela. Itu benar-benar disinilah kehebatan, kemuliaan Habib Soleh. Wali kutub yang mampu menjaga kebersihan hati dari rasa iri, dengki, tamak, hasud, ria, ujub, sum'ah, sombong dan seterusnya dijaga dengan benar. Sehingga doa Habib Soleh itu banyak mengatakan seperti lebih tepat daripada petir menyambar. Bayangkan. Sementara kita berdoa setahun, 2 tahun, sehari, 2 hari, tidak terkabulkan. Dan kadang-kadang doa kita sering memperkosa Tuhan. Tuhan kita perkosa, Tuhan kita ajak kolusi, Tuhan kita ajak korupsi akan mengabulkan doa kita. Yang di sini doa kita tentunya masih berkiblat, masih berpondasi kepada nafsu. Kepada nafsu untuk kepentingan ego pribadi. Disinilah manusia kadang-kadang memperkosa Tuhan. A'udzubillahi min dzalik, untuk mengabulkan doa kita. Tuhan diperkosa, Tuhan diberdaya, Tuhan diajak kolusi di dalam doa-doa kita. Tuhan dipaksa untuk mengabulkan doa-doa kita dengan seakan-akan tulus, ikhlas dan seterusnya. Ini sebenarnya bukan kemurnian hati, ini bukan kebersihan hati, ini bukan identitas manusia soleh, tetapi ini adalah identitas manusia yang serakah, yang mengorbankan iman, yang mengorbankan ketakwaannya demi nafsunya yang dikemas di dalam doa. A'udzubillah min dzalik. Tanpa disadari atau tidak, benarkah doa kita akan memperkosa Tuhan di dalam meraih rezeki? Ya Allah, kasihlah saya doa. Ya Allah, kabulkanlah doa saya ini. Saya ingin memiliki perusahaan. Saya ingin memiliki perusahaan besar. Saya ingin punya uang 1 miliar. Saya ingin punya uang 1 triliun. Saya ingin membangun ini dan itu dan seterusnya. Yang semuanya secara ekonomi. Tanpa disadari, doa itu kadang-kadang niat kita memperkosa untuk menyenangkan keinginan. Bukan untuk biaya hidup, tapi untuk memenuhi gaya hidup. Inilah yang saya katakan memperkosa. Ini bukan kebersihan hati. Ketika kita ke Habib Soleh dengan doa-doa seperti ini, insya Allah tidak terkabul. Karena ini bertentangan esensi daripada sifat Habib Soleh. Ketika kita ke Habib Soleh seperti ini, untuk membangun gerakan ekonomi umat, untuk membangun kebangkitan ekonomi kita, seperti ini, itu harus dengan kemurnian dan kebersihan hati yang luar biasa. Tanpa dengan kebersihan hati yang luar biasa ketika kita ziarah ke Habib Soleh, insya Allah itu tidak ada dampak, tidak ada karomah. Walaupun kita ke Habib Soleh 1000 kali setiap malam Jumat, di setiap hal bertahun-tahun, itu kadang tidak terkabulkan karomah rezeki kepada diri kita. Mengapa? Karena kita berseberangan, hati kita kotor. Hati kita tidak sesuai dengan kemuliaan, dengan sianati Habib Soleh. Yang kedua,
Kebangkitan ekonomi seperti ini, saya yakin ini semua orang yang tulus ikhlas, semua orang yang dengan sengaja, dengan imannya itu benar-benar tulus sehingga dia diberkahi di dalam kegiatan ini. Baik pedagangnya, baik pengunjungnya, ini semua mendapat berkah dan karomah. Saya yakin semua pengunjungnya di sini mendapat berkah dan karomah, tetapi nilainya kadang kecil. Kadang senilai umpama di uang berkah dan karomah kita dari Habib Soleh senilai 100.000 atau bahkan senilai 1.000 rupiah atau senilai 100.000 atau senilai 50.000 atau 1 juta atau 1 miliar, itu tentu berbeda-beda. Dari mana yang menyebabkan perbedaan secara analisis? Itu dari 3 aspek. Nanti akan dikupas lebih jelas. Pertama dari kebersihan hati kita. Ketiga hal. Yang kedua dari rahmatan lil alamin, kemuliaan Habib Soleh kepada alam sekitar, kepada makhluk, itu sangat penting. Kemudian gaya ngobrol Habib Soleh, ngobrol rahmatnya, ngobrol karomahnya, itu menunjukkan bahwa ketika kita minta karomah, minta derajat, kemuliaan, pangkat ke Habib Soleh agar kita mengobrol rezeki kita, harta kita untuk umat. Seperti yang dilakukan Habib Soleh yang begitu luar biasa. Mengobrol karomah itu artinya adalah mempersembahkan harta benda kita untuk ke jalan Allah, untuk umat manusia, untuk pembangunan mental, untuk pembangunan syiar Islam dan segala sesuatu yang terkait sama rahmatan lil alamin. Ekonomi umat akan bangkit seperti ini, ekonomi umat akan berjaya terus sepanjang masa di era digital ini hingga yaumil kiamah. Karena apa? Karomah Habib Soleh sudah tertancap, sudah tertakdirkan yang tidak mungkin itu berubah. Mengapa? Ya karena Habib Soleh sudah meninggal. Ini memiliki karomah yang seperti ini luar biasa. Memiliki karomah secara ekonomi yang mampu menghipnotis, yang mampu merubah, yang mampu membuat paradigma-paradigma, yang mampu membuat riset-riset berbagai macam secara ekonomi. Nah, disinilah kesadaran-kesadaran pola berpikir dalam pengembangan bisnis, secara pengembangan usaha ketika kita melakukan ziarah atau kholwat atau menyambung doa atau minta berkah dari Habib Soleh, maka ketiga aspek itulah yang harus diperhatikan, yang harus disinergikan menjadi satu kesatuan jiwa, satu keseragaman hati, mulai dari kesucian hati, mulai dari kemuliaan yang rahmatan lil alamin, dan mulai keberkahan, mengorbankan rahmat, mengorbankan karomah yang secara ironisnya kita harus bersedekah sebanyak-banyaknya demi tegaknya syiar Islam. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.